Perkenalkan, nama saya Muhammad Muklas Rawi, NIM U 2018-3058, semester 8, kelas Bahasa dan Sastra Arab 3. Saya di sini akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan bahasa. Bahasa menurut Krida Laksana dan Joko Kencono dalam Cair 2014, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi antar manusia. Beberapa karakteristik yang dapat diamati dalam sebuah bahasa yaitu yang pertama adalah oral, dan kemudian yang kedua sistematis, yang ketiga arbitrer, yang keempat konvensional, yang kelima unik dan universal, yang keenam beragam, yang ketujuh berkembang, yang kedelapan produktif, yang kesembilan fenomena sosial, dan yang kesepuluh bersifat insani. Bahasa adalah bunyi oral. Teori asal-usul bahasa menurut ilmuwan Arab dalam literatur Islam klasik yang dirujuk pada tulisan ini adalah teori-teori yang dihimpun oleh Ibnu Faris dan Ibnu Jimmi, yang merupakan dua ulama linguis Arab yang hidup pada periode awal. Mereka merumuskan 3 teori asal-usul bahasa, yaitu yang pertama teori Teori asal-usul bahasa menurut ilmuwan Arab dalam literatur Islam klasik yang dirujuk pada tulisan ini adalah teori-teori yang dihimpun oleh Ibnu Faris dan Ibnu Jimmi, yang merupakan dua ulama linguis Arab yang hidup pada periode awal. Mereka merumuskan 3 teori asal-usul bahasa. Yang pertama yaitu teori tauqifi atau ilham, yang kedua yaitu teori muwadda'ah atau istilahi, dan yang ketiga yaitu teori tauqifi juga istilahi. Dan perspektif filsafat ontologis, pandangan bahwa bahasa itu pada awalnya terjadi secara tauqifi atau ilham, merupakan pandangan yang berdasarkan pada paham idealisme. Dalam pandangan ini, bahasa manusia berawal dari yang maha gaib, Allah. Menurut pandangan ini, semua aspek Al-Quran, baik susunan huruf, kata, dan maknanya merupakan ciptaan Allah. Pandangan bahwa bahasa itu pada awalnya terjadi secara muwadda'ah atau istilahi merupakan pandangan yang didasarkan pada paham materialisme. Artinya, bahasa itu hakikatnya tercipta oleh manusia yang berwujud material. Menurut paham ini, Al-Quran adalah ciptaan Muhammad. Konsekuensinya, Al-Quran terbuka untuk dipengaruhi aspek sosial, budaya, bahkan mungkin dipengaruhi oleh pemikiran Muhammad sendiri. Pandangan ketiga yang menganggap bahasa itu berasal terjadi secara tauqifi juga istilahi merupakan pandangan sintesis dari dua pandangan sebelumnya. Pandangan ini didasarkan pada paham dualisme yang menganggap bahwa hakikat sesuatu itu tersusun dari aspek rohani dan materi. Aspek rohani dalam hal ini adalah Allah sebagai khalik yang immateri, sedangkan aspek materinya adalah manusia sebagai makhluknya yang material. Faham ini memandang Al-Quran sebagai karya manusia yang mendapat bimbingan Allah. Dengan kata lain, secara lahiriah Al-Quran merupakan susunan Muhammad, namun ide awalnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema ini diambil karena hingga saat ini teori-teori hingga asal-usul bahasa yang banyak dikutip dalam buku-buku linguistik adalah teori-teori barat seperti teori onomatopetik, nativistik, yoheho, dan isyarat. Padahal di belahan timur dunia, ilmuwan muslim juga telah merumuskan pula teori tentang asal-usul bahasa. Tulisan ini tidak berpotensi untuk menunjukkan bahwa peradaban Islam juga tidak kalah dengan peradaban barat, termasuk dalam pemikiran bidang bahasa. Namun yang lebih penting adalah untuk menginformasikan bahwa dalam literatur Islam klasik juga pemikiran tentang kebahasaan telah berkembang dan dianggap cukup maju pada zamannya.
Yang kedua, saya akan menjelaskan asal-usul bahasa menurut ilmuwan barat. Sebenarnya, studi tentang bahasa, termasuk tentang asal-usul bahasa atau glotogoni, sudah lama dilakukan para ilmuwan seperti sosiolog, psikologi, antropolog, filsuf, bahkan teolog. Tetapi, karena pusat perhatian para ilmuwan tersebut berbeda-beda, maka tidak diperoleh pengetahuan yang memadai tentang asal-usul bahasa. Yang diperoleh justru pengetahuan tentang cabang-cabang ilmu bahasa seperti sosiolinguistik, psikolinguistik, antropolinguistik, etnolinguistik, geolinguistik, biolinguistik, filsafat bahasa, dan sebagainya. Seolah tak mau ketinggalan dengan para ahli sebelumnya, belakangan para neurolog dan geolog juga mengkaji bahasa, sehingga muncul ilmu neurolinguistik dan geolinguistik. Belakangan, para ahli komunikasi juga menjadikan bahasa sebagai pusat kajian secara mikro lahir ilmu seperti fonologi, morfologi, sintak, semantik, gramatika, semiotika, dan sebagainya. Tidak mengherankan jika bahasa akhirnya menjadi bahan kajian para ilmuwan dan dari berbagai disiplin ilmu. Ini membuktikan sekaligus bahwa bahasa menjadi demikian dalam kehidupan manusia tidak berlebihan. Jika seseorang filsuf hermeneutika kenamaan Gadamer mengatakan bahwa bahasa adalah pusat memahami dan pemahaman manusia, sebab melalui bahasa akan diketahui pola pikir, sistematika berpikir, kekayaan gagasan, kecerdasan, dan kondisi sosiologis serta psikologis seseorang. Namun demikian, asal-usul bahasa atau sejarah bahasa tetap obskur, dan studi tentang asal-usul bahasa tidak semarak bidang-bidang kebahasaan yang lain. Mengapa? Jawabannya sederhana dan spekulatif, sebab tidak terdapat bukti ilmiah yang cukup untuk menyimpulkan kapan dan di mana sejatinya pertama kali bahasa digunakan oleh manusia, siapa yang memulai, dan bagaimana pula memulainya. Namun demikian, terdapat beberapa teori tentang asal-usul bahasa, diantaranya bersifat tradisional dan mistis. Misalnya, ada yang beranggapan bahwa bahasa adalah hadiah para dewa yang diwariskan secara turun-temurun kepada manusia. Sebuah ungkapan yang sulit diterima kebenarannya secara ilmiah dan nalar logis. Namun menurut Pei, pada Kongres Linguistik di Turki tahun 1934, muncul pendapat yang menyatakan bahwa bahasa Turki adalah akar dari semua bahasa dunia, karena semua kata dalam semua bahasa berasal dari jinis kata Turki yang berarti matahari, sebuah planet yang pertama kali menarik perhatian manusia dan menuntut nama kendati kebenarannya masih dipertanyakan banyak kalangan. Pendapat tersebut tidak berlebihan, sebab dari sisi penggunaannya, bahasa Turki dipakai tidak saja oleh orang Turki, tetapi juga oleh masyarakat di negara-negara bekas Uni Soviet seperti Tajikistan, Uzbekistan, Armenia, Ukraina, dan sebagainya. Sebuah hipotesis tentang teori bahasa yang didukung oleh Darwin tahun 1809 sampai 1882 menyatakan bahwa bahasa hakikatnya lisan dan terjadi secara evolusi, yakni berawal dari pantonisme mulut, di mana alat-alat suara seperti lidah, pita suara, laring, hidung, vokal, chord, dan sebagainya secara refleks berusaha meniru gerakan-gerakan tangan dan menimbulkan suara. Suara-suara ini kemudian dirangkai untuk menjadi ujaran speech yang punya makna. Masih menurut Darwin, kualitas bahasa manusia dibanding dengan suara binatang hanya berbeda dalam tingkatannya saja. Artinya, perbedaan antara bahasa manusia dan suara binatang itu sangat tipis. Sampai-sampai ada sebagian yang berpendapat bahwa binatang juga berbahasa. All social animals communicates with either other, from beasts in ants to whales and apes, but only humans have developed a language which is more than a set of preset signal. Bahasa manusia seperti hanya manusia sendiri yang berasal dari bentuk yang sangat primitif, berawal dari bentuk ekspresi emosi saja. Contohnya, perasaan jengkel atau jijik diekspresikan dengan mengeluarkan udara dari hidung dan mulut, sehingga terdengar suara atau oleh Max Miller 1823 sampai 1900. Seorang ahli filologi dan dari Inggris kelahiran Jerman, teori ini disebut Poh teori. Kendati Miller sendiri tidak setuju dengan pendapat Darwin pada tahun Al-Wasilah 1990. Ya, di sini saya akan mengutip tentang apa itu bahasa, yang dimana bahasa dapat membaca karakteristik atau apa yang sedang dialami psikologi manusia tersebut. Ya, di sini kita bisa memahami seseorang dari cara berbicaranya, dari cara gerak-gerik wajahnya,
Di situ kita bisa memahami seseorang sedang merasakan apa, sedang menyembunyikan apa, sedang berpikir apa, sedang memikirkan apa, dan lain sebagainya. Karena apa? Dalam ilmu psikologi itu dibahas bagaimana gimik wajah, bagaimana intonasi suara, bagaimana raut wajah, bagaimana lirik-lirik mata, dan lain sebagainya. Dari situ kita bisa menelisik atau memahami seseorang pada saat berbicara. Apakah orang ini jujur, apakah orang ini sedang santai, apakah orang ini sedang kesusahan, apakah orang ini sedang bahagia, dan lain sebagainya. Dari situ kita tidak perlu susah-susah atau berumit-rumit dalam mencari informasi. Jika kita mengetahui ilmu psikologi dalam ucapan seseorang, kita tidak perlu ribet atau susah-susah mempertanyakan apa atau bagaimana keadaan seseorang. Karena dari tutur kata, gimik wajah itu menunjukkan keadaan psikologi seseorang atau psikis seseorang.